Baik, kita mulai pembahasan soalnya. Soal sesuai dengan kisi-kisi terbaru yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, channel berbagi informasi dan tutorial. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan soal-soal pretest PPG PAI tahun 2022 sesuai dengan kisi-kisi. Sebelum kita memulai latihan soal, sebaiknya kita doa dulu agar kita diberikan kemudahan Allah. Baik Bapak Ibu Guru yang mau melakukan tes besok, silakan berdoa kepada Allah supaya dipermudah, karena sesuatu jika Allah memudahkan akan dimudahkan Allah. Soal-soal ini sesuai kisi-kisi dan bentuknya berbentuk kuis atau seperti soal-soal. Baik, kita mulai pembahasan soalnya. Soal sesuai dengan kisi-kisi terbaru yaitu kisi-kisi tahun 2022. Yang pertama tentang konsep zakat tanah yang disewakan. Untuk soalnya, menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? Ini ada pilihannya. Ada si pemilik tanah, si penyewa tanah, si pemilik tanah, dan si penyewa tanah. Semua jawaban salah. Sekali lagi, soal-soal ini berbentuk mirip dengan soal pretest PPG PAI nanti, karena ini adalah simulasi nasional pretest PPG PAI berdasarkan soal-soal dan kisi-kisi resmi tahun 2022. Untuk jawaban nomor 1 seperti soal tadi, jika kita klik si penyewa tanah, maka secara otomatis jawabannya hijau. Berarti jawaban kita benar. Untuk melanjutkan ke selanjutnya, bisa scroll to next question atau ada yang di atasnya ini ada next. Ini ada next. Nah, ini ada next, ada pertanyaan selanjutnya. Pak Ahmad adalah karyawan BUMN, setiap bulan mendapat gaji 8 juta. Dari gaji tersebut Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga Rp 1 juta, membayar sekolah 2 anak Rp 1 juta, membayar cicilan rumah Rp 550.000, dan membayar listrik Rp 100.000. Jika harta ini dapat dianalogikan pada zakat, pertanian berdasarkan nisab sebesar 650 juta kilogram gabah kering giling setara dengan 552 kg beras, dengan waktu pengeluaran zakat haulnya setiap kali menerima penghasilan gaji, sementara harga beras per kilogram Rp 8.500, berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya? Kali ini sesuai kisi-kisi, yaitu tentang konsep zakat profesi. Semakin kita sering berlatih latihan soal yang sesuai kisi-kisi, insya Allah kita paham, dan nanti kalau ada soal seperti itu
insya Allah dapat menjawab dengan baik. Sekali lagi, soal ini adalah simulasi nasional Pretest PPG-PAI bersumber dari kisi-kisi resmi terbaru tahun 2022. Soal nomor 2 ini kita cari jawabannya. Jika kita klik nomor 2 tadi 133.750, jawabannya benar. Berarti jawabannya benar 133.750, ada 1.464.000, ada yang benar ya 133.750. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk kisi-kisinya tentang konsep zakat produktif. Di bawah ini termasuk zakat konsumtif tradisional. Jawabannya ada zakat fitrah, ada beasiswa, pemberian ternak dan alat pertukangan, modal usaha. Jawabannya zakat fitrah. Nah, benar, koreksi, super. Hal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi, kita lanjut saja. Jika Bapak Ibu mau meneruskan soal selanjutnya, tinggal next saja. Distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di satu daerah termasuk kelompok mana zakat untuk pembangunan masjid yang sesuai surat At-Taubah ayat 60. Ada gharim, ada ibnu sabil, ada sabilillah, ada mu'alaf. Berarti jika kita jawab jawabannya sabilillah, jawabannya benar, adalah di jalan Allah. Untuk soal selanjutnya tinggal Bapak Ibu guru next saja atasnya. Next, nanti masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya kisi-kisinya tentang soal nomor 5 ini tentang konsep nikah dalam ajaran Islam. Sekali lagi, soal-soal yang kami berikan sudah sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Jadi, jika kita belajar sesuai dengan kisi-kisi, insya Allah materi yang kita kerjakan nanti waktu peritas insya Allah mudah dan sesuai, moga-moga sesuai. Bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberikan nafkah, tapi sebenarnya ia mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka dihukumi. Jawabannya sunnah. Nah, benar, ini benar. Correct. Wow. Jika Bapak Ibu guru jawabnya wajib,
nanti berarti salah. Selanjutnya, bukit ini adalah tujuan dari perkawinan monogami kecuali. Nah, coba ini dijawab salah. Nah, ini jawabannya salah. Kalau jawaban Bapak Ibu salah, nanti otomatis jawabannya berwarna merah. Terus selain itu, enaknya aplikasi ini langsung Bapak Ibu guru diberikan jawaban yang paling benar. Lanjut. Untuk nomor 7, menurut Yusuf Qaradawi, kondisi darurat yang dengan seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami adalah sebagai berikut, kecuali. Jawabannya di A, B, C. Yang jawaban yang paling benar jawabannya D. Masih tidak kelihatan ini. Jawabannya D. Adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami. Soal selanjutnya, sekali lagi, soal-soal ini bersumber dari simulasi nasional pretest PPGPAI yang dasarnya adalah kisi-kisi resmi tahun 2022. Jadi sudah dipastikan kisi-kisinya sudah resmi dan soal-soalnya pun mengacu pada kisi-kisi yang resmi. Insya Allah benar. Allah Pak tidak atau melenceng dari pertanyaan. Untuk next, lanjut soal selanjutnya. Alasan-alasan diperbolehkannya nikah mut'ah di zaman Nabi kecuali. Jawabannya, umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Ketika jawaban ini salah berarti. Ketika jawaban kita salah, otomatis nanti berubah merah, dan jawaban yang paling benar ini nikah mut'ah termasuk pelonggaran hukum Islam karena adanya nilai-nilai positif di dalamnya. Ini kecuali. Lanjut. Untuk kisi-kisi nomor 9, coba kita lihat kisi-kisi nomor 9. Ini soal nomor 9. Tentang konsep Islam tentang bank. Apakah soalnya tentang bank? Benar, tentang bank memang. Lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi, penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem berbunga adalah A. Bank konvensional, B. Bank non-Islam, C. Bank muamalat, D. A dan B benar. Berarti sesuai dengan
soal ini jawabannya A dan B benar. Coba kita klik. Alhamdulillah jawaban benar A dan B. Sekali lagi, soal-soal ini sudah adalah simulasi nasional pretest BPG, jadi sesuai dengan kisi-kisinya. Jadi menurut saya sudah benar. Tinggal Bapak Ibu perhatikan atau pahami saja. Soal selanjutnya. Untuk soal nomor 10 tentang bunga bank dalam ajaran Islam. Beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah, sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Untuk jawabannya sesuai siapa? Menurut pendapat, untuk jawaban nomor 10, jawaban Mustafa Azharko. Oh benar, koreks, bravo. Dan jawaban kita benar. Lanjut, next. Selanjutnya, berikutnya adalah pernyataan yang benar tentang fee atau berkenaan dengan fee, kecuali ini A. Kelompok ulama yang mengeluarkan bunga dan seterusnya. Jawabannya yang paling benar adalah D. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank tetapi terhadap fee menghalalkan. Kita klik. Benar, jawaban kita benar. Untuk selanjutnya, next. Untuk soal 12, kisi-kisinya tentang fee dalam ajaran Islam. Umat Islam sebagian meyakini pemerintahan suatu negara harus dipimpin seorang khalifah yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Maidah, surat An-Nur. Jawabannya surat An-Nur ayat 55. Jawaban benar. Selanjutnya, next, kita klik next. Ulama yang menyatakan bahwa politik membutuhkan agama, itu sebaliknya agama membutuhkan politik adalah A. Imam Ghazali, B. Abu A'la al-Maududi, C. Yusuf Qaradawi, D. Sayyid Sabiq. Jawabannya Imam Ghazali. Nah, lanjut, next. Untuk soal nomor 14, kisi-kisinya tentang bentuk-bentuk sistem pemerintahan dalam Islam. Coba kita lihat soalnya. Nah, ini. Di bawah ini merupakan kewajiban rakyat kepada khalifah, kecuali kewajiban taat kepada khalifah, kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan, membela khalifah meski posisi salah. Ini adalah salah. Benar jawabannya. Lanjut. Soal 15, sajikan narasi konsep hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam.
Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kondisi masyarakatnya sebagai berikut, kecuali lanjut saja nomor 15. Telah memberi kebebasan kepada warga untuk keluar daerah. Ini jawaban yang benar. 16. Selanjutnya next. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan baiat secara massal adalah, untuk kisi-kisi 16, tentang kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di soal ini menceritakan tentang kepemimpinan Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Jawaban yang paling benar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Next, lanjut. Strategi dakwah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut, kecuali A. Pengembangan wilayah Islam, B. Mengeluarkan undang-undang, membagi wilayah pemerintah, memerangi mereka yang enggan membayar pajak. Jawaban yang paling benar untuk soal yang nomor 17, D. Next, 18. Prestasi Utsman bin Affan dalam perluasan wilayah kecuali C. Menguasai wilayah Armenia, Tripoli, dan Nuka. Oh, salah ternyata. Jawaban yang benar adalah berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Jawabannya yang benar kan kecuali. Nah, enaknya aplikasi ini, apabila jawaban kita salah, langsung berwarna merah dan diberitahu jawaban yang benar, yang paling benar. Selanjutnya, nomor 19. Untuk kisi-kisi nomor 19 bisa kita lihat buah pendidikan dan kebudayaan pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Apakah sesuai soalnya nomor 19? Benar, insyaallah. Berikut ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kecuali jawabannya A. Bidang kedokteran, karena kecuali. Lanjut. Soal nomor 20 tentang kepemimpinan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kebijakan-kebijakan berikut ini menjadi fondasi Bani Umayyah menjadi kuat dan menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah di dalam menata kekuasaan selanjutnya, kecuali untuk 20 jawabannya D. Mendirikan lembaga Baitul Mal. Lanjut, nomor selanjutnya, next. Universitas yang terkenal pada saat itu yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun ar-Rasyid adalah Universitas Cordoba, Universitas Harun ar-Rasyid, Universitas Nizamiyah, Universitas Nizamul Muluk. Jawabannya Universitas Nizamiyah. Selanjutnya, dalam upaya memajukan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun menetapkan kebijakan politik pendidikan sebagaimana digambarkan oleh Philip Kahiti
1A. Mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah yang di dalamnya orang bisa membaca, menulis, dan berdiskusi ilmu keislaman, filsafat, penerjemah buku. Jawaban A, B, C, dan D benar. Untuk jawaban nomor 22, jawaban A, B, C, dan D benar. Yang lagi enaknya aplikasi resmi ini, ketika kita menjawab salah, jawaban berubah merah dan diisi langsung. Next, selanjutnya untuk soal nomor 23, kisi-kisinya tentang apa nomor 23? Dakwah pendidikan dan kebudayaan pada masa dinasti Bani Umayyah. Oh, ini Khalifah Harun ar-Rasyid. Bisa jadi Bani Abbasiyah. Sudah sesuai ini. Lanjut. Universitas yang terkenal pada saat itu yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Nizamiyah ini sama tadi. Lanjut. Perkembangan daerah kekuasaan Bani Abbasiyah meliputi daerah sebagai berikut, kecuali Madinah, Yerusalem, Konstantinopel, Afghanistan. Nomor 25. Menurut Soghur Grons bahwa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Dengan alasan di bawah ini, kecuali kurangnya bukti bahwa Arab, hubungan dagang, batu nisan, inspirasi tertua Islam. Jawabannya yang benar C, kecuali. 26. Yang dilakukan Wali Songo dalam dakwah Islam di Nusantara dengan cara-cara dakwah dengan cara-cara tersebut di bawah ini. Mau'idhah hasanah, lemah lembut, tidak memusnahkan budaya dan adat. Berarti jawabannya semua benar. Lanjut. Sunan yang memberikan pengajaran sederhana yaitu menanamkan akidah dan ibadah dan juga memperkenalkan istilah molimo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon adalah Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Untuk nomor 27 jawabannya Sunan Ampel. Jika kita klik Sunan Kalijaga, maka jawaban merah. Yang benar jawaban Sunan Ampel. Lanjut. Which one do agama Islam masuk ke daratan Afrika pada Khalifah? Umar bin Khattab. Next. Perkembangan Islam di Amerika salah satunya dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme serta memperkuat institusi yang demokratis di Timur Tengah dan dunia Islam dan mendukung usaha reformasi Islam yang disebut jawabannya Free Muslim Question. Next. Next. 30 terakhir. Untuk sementara sampai nomor 30
Bukti sejarah bahwa Islam berkembang dengan aman di Inggris adalah berdirinya masjid yang dapat menampung 4.000 jamaah dan dilengkapi perpustakaan. Juga ada bank Islam yang beroperasi di sana. Nama masjid tersebut adalah Masjid Agung Central Mosque Regent Park. Nah, sekali lagi untuk Bapak Ibu guru yang akan melakukan prioritas PPG, belajarlah sesuai dengan kisi-kisi, dan soal-soal yang kami berikan adalah sudah sesuai kisi-kisi, dan soal ini adalah soal simulasi nasional prioritas PPG berdasarkan soal dari kisi-kisi resmi tahun 2022. Jadi mengacu kisi-kisi. Untuk bisa mendapatkan aplikasi bisa Bapak Ibu download di menu deskripsi YouTube atau video ini. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel kami, silakan like dan subscribe dan bagikan ke teman-temannya yang mau prioritas PPG supaya lulus semua. Sekali lagi, untuk mendapatkan aplikasi ini ada di link deskripsi video ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.